Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Salam persahabatan dari Belgia. Nah, masih tetap dengan mari berbincang dengan saya. Nah, topik kita kali ini adalah sampai berumur berapa anak-anak di Belgia dapat tunjangan dari pemerintah. Iya, nah ini topik yang menarik ini. Nah, anak-anak di Belgia dapat tunjangan dari pemerintah mulai lahir sampai dia dapat pekerjaan, sampai dia dapat berdikari sendiri. Nah, tetapi dia harus sekolah, ya, harus sekolah. Nah, bagaimana kalau misalnya si anak tidak suka sekolah? Ya, tidak suka sekolah. Sehingga apakah dia tetap dapat tunjangan? Nah, contohnya dia setelah tamat SMP, ya tamat SMP masih umur-umuran 15 ya. Dia tidak suka lagi bersekolah. Gimana? Nah, apakah dia dapat bekerja? Nah, dia tetap dapat tunjangan, tetapi tidak boleh bekerja. Nah, contohnya dia pengen, aku kerja aja lah, saya tidak suka sekolah, kerja aja lah, begitu ya. Tidak bisa. Nah, dia boleh bekerja kalau dia ngikutin bapaknya, entah bapaknya usaha sendiri gitu ya. Dia boleh ngikut-ngikut bapaknya, tetapi tidak boleh bekerja seperti lamanya orang dewasa bekerja. Contohnya orang dewasa bekerja 8 jam satu hari, maka dia boleh bekerjanya cuma 4 jam. Nah, dia tidak boleh di lapangan, dia harus pergi pulang ke rumah karena siapa tahu datang ya ada itu ya dari pemerintahan untuk memeriksa, yaitu memeriksa orang yang ilegal, bekerja ilegal, semua itu diperiksa. Tapi karena dia adalah anak yang punya perusahaan, contohnya kalau dia bekerja di situ yang biasanya memang yang bekerja di bangunan ya, bekerja di bangunan. Nah, jadi dia nggak kelihatan kalau dia hanya bantu-bantu saja. Dia hanya bantu-bantu saja, tidak suka sekolah. Jadi dia boleh bantu-bantu orang tuanya. Ya. Jadi tidak boleh bekerja di tempat yang ofisial walaupun itu bangunan. Walaupun itu bangunan saja, tidak di kantor ya, karena di kantor itu harus diisi nama, ya harus mengajukan solisitasi gitu ya. Jadi kalau bangunan ya nggak usah ikut-ikut aja gitu. Tetapi tidak boleh seperti orang dewasa. Nah, karena yang memberikan pekerjaan kepada dia walaupun bapaknya sendiri itu nanti kena denda dan dihukum harus membayar ke pemerintah. Karena memperkerjakan anak. Tidak boleh anak bekerja di sini sebelum dia berumur 18 tahun. Nah, walaupun dia tidak mau sekolah, dia tetap dapat tunjangan pemerintah. Nah, jadi tidak boleh bekerja ofisial. Karena masih di bawah anak. Nanti dibilang, kamu memperkerjakan anak-anak. Tidak boleh, kamu harus dihukum. Nah, itu. Jadi orang pun tidak mau menerima kalau si anak minta pekerjaan sebelum umur 18 tahun. Nah, tapi contohnya kalau dia pengen membantu-bantu neneknya atau pamannya ya, membantu-bantu boleh saja dan dia hanya dapat uang jajan. Nah, kalau official dia tidak boleh karena umurnya belum cukup, jadi tidak boleh didaftarkan, dia belum boleh didaftarkan sebagai orang yang bekerja. Karena dia masih anak-anak. Nah, oke. Bagaimana kalau si anak sudah tamat sekolah? Ya, sudah tamat sekolah. Nah, ini dia tetap dibiayai negara ya. Selama anak sekolah tetap dibiayai. Walaupun yang umum sebetulnya sampai berumur 18 tahun sudah itu boleh
kalau dia berumur 18 tahun belum juga dapat pekerjaan, ya, dia masih tetap di biaya negara. Kalau dia misalnya sudah 18 tahun, tetapi dia masih melanjutkan sekolahnya ke universitas, ya, dia tetap dapat tunjangan dari pemerintah sampai dia nanti dapat pekerjaan. Contohnya, anak sudah tamat sekolah, tetapi dia belum ada dapat pekerjaan, ya, itu negara membiayainya selama 2 tahun. Selama 2 tahun sampai dia dapat pekerjaan yang cocok untuk dia dan bisa menghidupi dirinya sendiri dan berdikari. Nah, contohnya selama dia sekolah, contoh ini ya, dapat 200 euro tunjangan dari pemerintah. Nah, kalau dia tidak sekolah lagi, tamat sekolah, nah ini masa mencari pekerjaan, dia tetap dikasih tunjangan, tetapi separuh jumlah dari uang yang diterimanya selama masih pelajar. Nah, itu. Jadi memang lumayan juga ya, terbantu. Emang sedikit memang kalau sudah separuhnya aja ya. Tapi itulah udah cukup uang jajannya dulu selama dia mencari pekerjaan. Tetapi dia harus menunjukkan bahwa dia telah mencari pekerjaan tetapi belum dapat. Contohnya dia membuat surat mencari kerja, dia surat lamaran ke sebuah perusahaan. Nah, ini harus ditunjukkan kepada pemerintah, ya, ditunjukkan bahwa dia memang benar-benar cari pekerjaan tetapi belum ada yang manggil, belum dapat gitu loh. Nah, oke. Itulah tadi harus dengan anak-anak boleh bekerja, ya, walaupun dia tidak suka sekolah, tetapi harus ada dengan pengawasan orang tua. Nah, oke. Pelajar bolehkah bekerja di Belgia ini? Ya, pelajar boleh bekerja. Tetapi itu harus masa libur sekolah. Nah, di sini 2 bulan libur sekolah. Jadi anak-anak boleh bekerja, tetapi itu namanya vakansi werk, vakansi libur kerja, kerjaan waktu libur, pekerjaan waktu libur. Nah, anak-anak mempergunakan waktu liburnya mencari uang jajan. Nah, ini tergantung dia. Nah, biasanya di sini 2 bulan libur sekolah. Kalau dia sukanya cuma 1 bulan, ya dia 1 bulan dia mencari pekerjaan. Kami dulu banyak sering setiap musim panas ada anak-anak yang datang mencari pekerjaan ke tempat kami. Gajinya memang hanya pada saat itu hanya 13 euro 1 jam. 13 euro 1 jam. Nah, ini lumayan kan, sudah lumayan. Yang kerjanya di tempat kami dulu meladeni orang, ya, mencuci gelas-gelas yang dipakai orang karena kita punya kafe itu dulu. Nah, jadi anak-anak boleh bekerja tetapi vakansi werk, waktu libur sekolah dan weekend boleh juga dapat pekerjaan. Tetapi orang itu belum ofisial bekerja, hanya bekerja untuk jajan, bukan untuk menghidupi diri sendiri. Nah, oke. Nah, memang tidak semua anak-anak itu mau bekerja waktu libur. Oh, ngapain saya cari pekerjaan? Kapan saya lagi main-main? Kapan saya pergi ke pantai? Kapan saya liburan-liburan dengan teman? Nah, disinilah kita bisa melihat anak itu bagaimana. Apakah dia anak yang serius untuk dirinya sendiri? Apakah anak itu, dari situ kita sudah lihat apakah si anak nanti tujuan hidupnya memang punya makna atau, nah, karena kalau anak mau mencari nafkah sebelum waktunya, nah itu anak yang maju. Pasti itu anak yang maju karena sudah berpikiran bagaimana mencari uang. Nah, ini anak yang perlu didukung.
Baiklah teman-teman, sampai demikian dulu jumpa kita di pencerahan tentang sampai umur berapa anak di Belgia dapat tunjangan sampai dia dapat bekerja. Sampai dia dapat bekerja ya, dapat kerjaan. Dikasih, kalau dia sudah tamat universitas, dikasih 2 tahun waktu untuk mencari pekerjaannya. Baiklah teman-teman, saya Melita Sidaputar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Ciao ciao. Horas jala gabe. Bye bye.